Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, syukurillah, Allahu Akbar. Bagus. Baiklah, hari ini kita akan masuk pembelajaran seni rupa. Sebelum kita masuk, kita akan berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua. Baik, ketua, Bapak silakan. Marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa. Baiklah, Bapak akan ambil absen dulu. Naila, Hadir Pak. Tifa, Hadir Pak. Nurul, Hadir Pak. Siti, Hadir Pak. Nabil, Hadir Pak. Adun, Pak. Buyung. Hadir Pak. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan masuk tentang kerajinan dari bahan alam. Sebelumnya anak-anak pasti sudah tahu apa itu dengan yang dimaksud dengan alam. Alam yaitu alam merupakan hal-hal yang ada di sekitar kita. Seperti pohon, kayu, batu, udara, air dan sebagainya. Sekarang Bapak mau tanya, siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan kerajinan alam? Ayo, tunjuk tangan. Saya Pak. Baik, Tifa, Bapak silakan. Kerajinan bahan alam adalah suatu ringan yang terbuat dari tangan dan berasal dari alam. Bagus. Apa yang ada yang lain? Memiliki fungsi. Memiliki fungsi. Ada yang lagi? Kerajinan alam adalah segala sesuatu yang terbuat dari tangan. Oh, dari tangan. Bagus sekali. Kan kerajinan alam itu kan terbagi atas dua. Ada bahan keras dan bahan lunak. Sekarang Bapak mau tanya, siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan bahan lunak? Ayo. Yang mudah dibentuk, bahan yang mudah dibentuk. Bagaimana? Bahan Tunjuk tangannya, yang, tunjuk tangannya. bahan yang mudah dibentuk sesuai keinginan. Bagus, Naila. Ada pendapat yang lain? Bahan lunak? Bagaimana? Tadi Naila sudah menyebutkan bahan yang mudah dibentuk. Ada yang pendapat lain? Bagaimana Siti? Bagaimana? Mudah dibentuk tadi satu bahan lunak. Elastis. Bagus Tifa, elastis. Sekarang dia itu kan bahan lunak tadi kan. Sekarang Bapak mau minta apa? Contoh dari bahan lunak itu. Bahannya seperti apa? Tanah liat. Tanah liat. Daun. Daun, bagus. Anyaman. Anyaman, Rotan. rotan, dan sebagainya. Sekarang Bapak mau tanya lagi. Tadi kan Naila, Tifa telah menyebutkan tadi tanah liat. Contoh dari kerajinan bahan tanah liat itu seperti apa? Ayo, tunjuk tangannya. Saya Pak. Tapi ayo. Gimana? Patung. Patung dari Tanah liat. tanah liat, bagus. Ada yang lain? Saya Pak. Keramik. Keramik. Keramik, bagus. Ada yang lain? Kendi, bagus. Aduh. Dan sebagainya. Dan sebagainya ya. Sekarang yang dari apa lagi? Daun. Dari daun. Ayo, siapa yang tahu kerajinan dari daun seperti apa? Anyaman. Bagaimana Siti? Anyaman yang terbuat dari daun pandan. Oh, bagus. Seperti ini ya. Ini adalah salah satu contoh kerajinan dari bahan daun. Ini terbuat dari daun pandan. Kenapa Bapak bilang ini daun ini termasuk benda apa ya? Benda lunak. Itu mudah kita bentuk dan elastis. Coba kalian lihat seperti ini. Ini kalau kita giniin, dia akan kembali seperti semula. Dan kalau kita iniin, dia tuh tidak akan patah. Itu gampang kita bentuk dan elastis. Nah, sama juga seperti ketupat ini. Ketupat ini juga disebut kerajinan dari bahan daun. Ini terbuat dari daun kelapa. Ini juga memiliki elastis sama seperti anyaman dari daun pandan tadi. Sekarang contoh dari kerajinan bahan kulit. Patung. Rebana. Rebana, bagus Tifa. Bagaimana? Saya Pak. Bagaimana, Naila? Apa? Tas.
Tas dari bahan kulit. Dompet. Bagus. Bagaimana? Batu. Sepatu dari bahan kulit ya. Dompet. Bagaimana? Pinggang. Ikat pinggang, dompet. Bagus sekali. Anak bapak ini pintar-pintar semuanya. Sekarang dari apa ya? Dari apa? Tanah tadi udah, daun udah. Rotan Pak. Rotan itu juga bisa kita bilang dari apa? Jenis bahan. Jenis bahan lunak dan bisa juga masuk dia ke dalam benda keras ya, kerajinan bahan keras. Sekarang bapak mau tahu, kita tadi kan bahan lunak, sekarang bapak minta bahan keras. Batu. Ya contoh bahannya ya, ayo tunjuk tangan. Batu Pak. Nanti ya batu, ada yang lain? Kayu. Bagus sekali, kayu. Rotan. Sekarang Tifa tadi tuh sudah menyebutkan batu. Contoh dari kerajinan batu seperti apa? Patung. Bagaimana Siti? Patung. Patung terbuat dari Batu. batu. Bagus. Ada yang lain? Pendapat lain? Tidak Pak. Bagaimana ada? Nabil, ada yang mau apa? Dari kerajinan dari batu? Ulekan. Bagus Tifa. Sekarang Bapak minta kerajinan dari bahan kayu. Pintu. Meja. Meja, pintu, Kursi. terus Kursi. 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 Bagus sekali. Lemari. Lemari juga bagus. Tetapi ini juga termasuk kerajinan dari kayu ya, bahannya keras. Kenapa ini disebut dengan bahan keras? Di sini dia itu tidak elastis, dia itu kaku dan tidak mudah kita bentuk. Kalau kita lihat dari sini, dia itu memerlukan kita pahat dan kita ukir. Seperti yang kalian lihat seperti ini. Ada contoh yang lain? Tidak ada ya. Sekarang kita akan masuk tentang fungsi dari kerajinan. Siapa yang tahu apa fungsi kerajinan? Fungsi pakai. Tunjuk tangannya. Fungsi pakai. Fungsi pakai. Pak, fungsi keindahan. Fungsi keindahan. Bagus sekali. Kita pintar anak bapak ini. Baiklah, sekarang bapak mau minta lagi. Kalian itu contoh dari kerajinan fungsi pakai. Contoh kerajinannya. Ya Pak. Ayo, seperti apa? Seperti anyaman yang terbuat dari daun pandan. Oh, dan ini ya. Yang bisa digunakan. Oh, bagus sekali kalian. Ini adalah salah satu contoh kerajinan yang bisa kita pakai. Kenapa disebut ini kerajinan pakai? Karena dia itu bisa kita pakai selain memiliki keindahan dan nilai estetikanya. Seperti kita lihat ini ya, dia itu sangat indah, tetapi juga bisa kita pakai. Tadi Bapak juga bilang kerajinan alam itu terbagi atas dua ya. Yaitu ada fungsi pakai. Ini adalah salah satu contoh kerajinan. Kenapa ini kerajinan? Dia itu berjumlah banyak seperti Bapak yang bilang tadi. Dia itu tidak satu saja, tapi berjumlah banyak. Ini adalah salah satunya. Bisa juga seperti ini. Ini merupakan juga benda yang bisa kita pakai. Tetapi kalau kita fungsikan sebagai tempat hiasan atau tempat bunga. Tapi kalau tempat bunga, jadi dia itu termasuk fungsi keindahan. Kenapa disebut fungsi keindahan? Dia itu cuma kita taruh dan tidak ada kita pakai lagi. Bagus. Baiklah, sekarang tadi kan ada tentang fungsi keindahan. Sekarang fungsi pakai tadi. Tadi fungsi apa ya? Fungsi pakai. Oh, tadi fungsi pakai, jadi fungsi keindahan lagi. Siapa yang tahu contoh kerajinan memiliki fungsi keindahan saja? Dari bahan lunak dulu. Patung. Oh ya, ini patung ini ya. Fungsi yang hanya memiliki keindahan. Bagus sekali. Ini adalah salah satu kerajinan dari bahan alam. Kenapa tadi ini cuma memiliki fungsi keindahan? Coba kalian lihat di sini. Dia itu hanya sebagai fungsi keindahan dan tidak ada kita gunakan atau kita pakai. Hanya sebagai hiasan. Hiasannya saja ya. Jadi kita cuma taruh di ruang tamu dan kita pajang saja dan tidak ada kita pakai untuk yang lainnya.
Bagaimana dengan apa ini? Pelepah kelapa ini. Apakah ini memiliki fungsi pakai atau fungsi keindahan? Fungsi keindahan. Sekarang kalian tadi sudah menyebutkan ini ada fungsi keindahan. Sekarang siapa yang berani bertanggung jawab kenapa ini disebut fungsi keindahan? Ayo tunjuk tangan. Kenapa disebut ini fungsi keindahan saja? Karena itu Tunjuk tangannya ayo. Baik nih lah. karena ini memiliki keindahannya dan tidak memiliki fungsi pakai. Bagus sekali. Karena ini tidak memiliki fungsi pakainya dan cuma memikirkan keindahannya saja. Baiklah anak-anak, jadi topik kita sudah cukup sampai sekian dari sekarang ini. Jadi kita akan jadi kita akan masuk ke dalam kuis. Kuis kali ini Bapak di sini ada sekitar 5 pertanyaan. Dan nanti kalau siapa yang bisa menjawab, nanti Bapak akan kasih hadiah permen. Sekarang siapa yang mau mengambil pertama dulu? Ayo. Gimana Ado? Mau jawab? Nabil? Saya Pak. Baik, Tifa, Bapak silakan. Ayo, sebutkan. Apa yang dimaksud dengan keindahan alam? Tadi Bapak sudah menjelaskan tentang kerajinan alam. Ayo, tetap pasti Tifa bisa jawab. Keindahan alam adalah kerajinan yang terbuat di tangan dan berasal dari alam. Bagus sekali. Ada pendapat lain? Berjumlah banyak. Berjumlah banyak. Bagus. Tifa telah menjawab pertanyaan Bapak tadi. Jadi Bapak akan mengasih dia 5 permen ya. Cuma Di sini masih ada 4 pertanyaan lagi. Ayo yang lain. Pasti bisa, ayo. Ayo. Inilah. Satu-satu dulu. Bagaimana? Ayo Nurul, maju ke depan dulu. Ayo cepat dulu, maju ke depan. Ayo, anak Bapak pasti bisa. Tunggu Ayo. dulu. Tolong sebutkan. Contoh kerajinan bahan lunak. Contoh dari bahan lunak. Kerajinannya seperti apa Nurul? Tanah liat, daun. Terus? Apalagi? Ayo. Satu lagi. Ayo. Rotan itu juga bisa masuk dalam bahan keras dan bahan lunak. Satu lagi. Kulit. Bagus sekali. Sekarang anak Bapak ini sangat pintar dan apa ya, ilmu pengetahuannya sangat baik sekali. Jadi Bapak kasih 5 permen. Ini buat Nurul. Terima kasih ya. Sekarang masih ada 3 pertanyaan. Ayo. Apa yang dimaksud dengan fungsi pakai? Ayo maju ke depan. Contoh fungsi pakai. Tolong jelaskan. Fungsi pakai adalah fungsi yang bisa digunakan. Fungsi yang bisa kita gunakan. Selain memiliki kegunaan apa lagi? Fungsi yang tidak memikirkan keindahan. Itu juga bisa kita bilang gitu. Tapi seharusnya ini ada salah satu contoh kerajinan dari bahan pakai. Kenapa disebut ini bahan pakai? Dia itu selain memikirkan keindahan, tetapi dia itu juga memiliki fungsi pakainya seperti sekarang ini. Bagus. Naila telah menjawab pertanyaan Bapak. Sekarang Bapak kasih dia 5 permen. Ini terima kasih ya. Betul. Sekarang ada 2 pertanyaan lagi. Bagaimana? Jadi guru. Bagaimana? Ada yang mau? Jadi guru. Ayo.
Ayo Siti. Siti pasti bisa ini, anak bapak ini. Anak bapak ini satunya pasti hebat. Bapak yakin ini. Apa itu bahan lunak? Apa itu bahan lunak? Ayo sebut. Bahan yang mudah dibentuk. Bahan yang mudah kita bentuk. Terus Sifat elastis. elastis. Terus ada yang lain? Apa itu aja? Bisa dibuat Bagus sekali. Bagus Siti. Jadi Bapak akan ngasih 5 permen untuk Siti. Apa ada yang lain? Kerajinannya? Bahan lunak? Keramik. Tanah liat ya. Bagus. Nah, tadi Adun telah menjawab tadi itu bahan dari daun. Kenapa daun ini disebut dengan bahan lunak? Ayo, tolong apa Ben? Ayo, jelaskan Pak. Karena elastis, Elastis, terus mudah dibentuk. mudah dibentuk. Seperti kita lihat ini ya, mudah dibentuk dan elastis. Jadi Adun telah menjawab pertanyaan Bapak, dia akan mendapatkan 5 permen. Ini ya. Sekarang masih ada satu pertanyaan lagi, ayo. Ini satu pertanyaan lagi, ayo. Semangat, semangat. Ayo. Gimana Nabil? Mau ngambil? Masa kalah sama cewek? Ayolah. Gimana? Ini satu pertanyaan lagi loh. Ini sangat mudah. Ayo Nurul. Apa yang dimaksud dengan kerajinan alam? Apa yang maksud dengan kerajinan alam? Ayo Nurul. Sesuatu yang terbuat dari tangan. Terbuat dari tangan. Dari alam. Dasar dari alam. Memiliki fungsi Memiliki fungsi dan banyak dan berjumlah banyak. Bagus sekali Nurul. Sekarang Nurul telah menjawab pertanyaan Bapak, dia akan mendapatkan 5 permen. Terima kasih ya. Tadi kita sudah melaksanakan kuis. Kuis ini pasti anak Bapak sangat senang sekali ya. Sudah mendapatkan permen dan ilmu pengetahuan. Sekarang Bapak mau minta siapa yang bisa menyimpulkan ke depan apa-apa yang kita bahas hari ini. Ayo. Ayo maju ke depan. Bagaimana Cipa? Mau ke depan? Untuk menyimpulkan materi kita hari ini? Ayo. Untuk menyimpulkannya, ayo cepat. Ayo maju ke depan, ayo maju, ayo. Ayo Tifa. Bapak yakin Tifa bisa ini mah. Ini anak-anak bapak yang satu ini sangat rajin dan pintar dan semangat lagi. Ayo cepat. Ayo ke depan aja dulu sebentar. Oh, supaya teman-temannya yang di belakang bisa melihat. Ayo cepat. Apa-apa pelajaran kita hari ini? Kita dapat menyimpulkan pengertian kerajinan alam. Pengertian kerajinan alam apa tadi? Ayo. Sesuatu yang dibuat di tangan, Terbuat dari tangan, berasal dari alam, berasal dari alam, memiliki fungsi seperti fungsi pakai dan fungsi keindahan. bagus. Memiliki 2 jenis, yaitu dari bahan keras dan bahan lunak. Bahan keras dan bahan lunak. Bahan keras contohnya batu, Terus kayu, rotan. Bahan lunak contohnya tanah liat, daun dan kulit. bagus sekali, pintar sekali anak bapak ini. Baiklah, anak-anak bapak, kita cukupi dulu pembelajaran kita sampai di sini. Sebelum pembelajaran kita tutup, kita akan berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua. Baik ketua. Marilah kita berdoa menurut bacaan Al-Quran.
Baiklah, anak-anak Bapak. Sampai jumpa di minggu selanjutnya. Dan pembelajaran kita cukup sampai sini. Dan ketua bisa membubarkan pelajaran kita ini.